Selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kami dari gereja menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dengan penuh syukur dan sukacita bersama. Dengan segala keterbatasan, kami mencoba untuk boleh menyelenggarakan satu ibadah kecil untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di hari Jumat Agung pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat pada pagi hari ini dapat mengobati rasa haus kita, kerinduan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita boleh memaknai setiap pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita yang sudah menebus dan menyelamatkan kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Untuk Saudara Levi kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dan Yesus Kristus, panggilan berbakti pagi hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Biarlah kemuliaan nama Tuhan terus kita rasakan di tempat ini. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sungguh terlalu mahal, darahnya tercurah di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mari kita bawa pujian ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
atas anugerah yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Kami ucap syukur Bapa di pagi yang indah ini. Kau telah menolong kami Tuhan, hingga kami dapat memulai Tuhan ibadah pagi hari ini untuk Jumat Agung Tuhan, untuk mengingatkan atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena kasih-Mu Bapa, karena darah-Mu yang terlalu mahal Tuhan, Kau menebus kami Bapa. Berkati Tuhan untuk penata layanan pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong dalam setiap kerinduan, dalam setiap pergumulan ya Bapak, Engkau yang memberkati. Berkati juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang pagi hari ini Tuhan, yang masih berada di rumah. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati dalam kehidupan mereka Bapak, keluarga lepas keluarga. Ya Bapak, Engkau yang terus menolong Tuhan dalam melewati hari demi hari Bapak. Biarlah kasih kemurahan Tuhan boleh kami rasakan semuanya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu ya Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Muda Willy Utomo yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Ya Bapak, Engkau yang memberkati kehidupannya. Pakai lebih lagi Tuhan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan pagi hari ini Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi benih rema dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Tuhan semakin hari semakin tumbuh di dalam Tuhan, dan kami terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau juga Tuhan berkati untuk jemaat-Mu yang mungkin sakit saat ini. Engkau Bapa, Engkau yang menolong, kesembuhkan Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Bapa Kau nyatakan dalam kehidupan mereka yang banyak pergumulan. Ya Pak, Engkau juga yang memberikan penghiburan Tuhan. Kami juga Tuhan mengingatkan untuk keluarga besar, untuk Patris, dia yang Kau berkati ya Bapak, untuk keluarga yang ditinggal saat ini. Engkau berikan kekuatan, memberikan penghiburan ya Bapak. Bila kasih kemurahan Tuhan, Kau yang menolong, Kau yang mampukan semuanya itu ya Bapak. Berkati Bapak kehidupan kami sepanjang hari ini, biar Kau yang menolong kami Bapak untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita terus memuliakan nama Tuhan. Kita membawa pujian Anak Allah Yesus namanya. Mari kita membawa dengan satu ucapan syukur, satu dengan sukacita di dalam nama Tuhan. Anak Allah Yesus namanya. Dosaku
bersyukur ya, sebab dia hidup ada hari esok. Satu ucapan syukur di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita pagi hari ini. Bacaan Alkitab terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan, silakan Bapak Ibu merenungkan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nanti hambanya akan lebih menjelaskan lagi untuk renungan pagi hari ini. Dan mari kita terus menyiapkan hati kita sebelum kita masuk dalam khotbah pagi hari ini dengan satu tema, penyakit kita lah yang ditanggung. Kita menyiapkan hati kita, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Tanpa selimutannya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seributannya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingin, agar hidupku kuasa hatimu. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karyamu sempurna. Sering ku tak mengerti
kasih Bapa, pada kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama melalui secara online beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan semuanya sungguh berkenan di hadapan Engkau. Dan di tengah-tengah bakti kami, ibadah kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami setiap pribadi lepas pribadi. Siapkan hati kami Tuhan, hati seorang murid yang siap dimuridkan menjadi murid Kristus, mengerti rencana Tuhan, mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu mohon Bapa, jagai kehidupan hamba-Mu secara pribadi ketika mencoba menguraikan kebenaran firman-Mu. Jagai hati, pikiran, tutur kata untuk tidak berkata-kata secara pribadi, namun biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memimpin dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Di penata layanan bisa mengambil tempat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah 3 minggu tidak bersama-sama untuk bersekutu dan beribadah bersama. Dan pada kesempatan kali ini pun secara online kita mencoba untuk beribadah bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 53 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, dengan judul penyakit kita lah yang ditanggung, atau secara spesifiknya penderitaan kita lah sesungguhnya yang ditanggung. Firman Tuhan berbicara kepada kita sekalian, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara sekalian pasti pernah mengalami yang namanya menderita. Dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini tentu tidak senantiasa terus diselimuti dengan sukacita atau kebahagiaan. Kita pernah mengalami dengan nama menderita. Ada beberapa contoh yang terjadi dalam kehidupan kita atau orang-orang sekitar kita, bagaimana mereka mengalami penderitaan. Manusia menderita karena mungkin sedang mengalami kelaparan. Manusia menderita karena tuntutan atau kebutuhan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Manusia menderita karena sulitnya mencari pekerjaan. Manusia menderita karena berada dalam situasi perang. Manusia menderita karena kebebasan yang dimiliki selama ini harus dirampas, harus dikendalikan oleh situasi dan kondisi tertentu, atau kebebasannya terpenjara. Manusia menderita mungkin selama ini terjadi sakit penyakit yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga manusia menderita. Dan ada beberapa penyebab juga yang menyebabkan manusia itu menderita. Mengapa saya dan saudara menderita? Di antaranya kita menderita disebabkan oleh situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menderita karena mungkin adanya kesulitan-kesulitan, dan yang secara pasti bahwa kita sebagai manusia menderita karena kita berada di dalam belenggu dosa. Dari gambaran situasi penderitaan yang terjadi dan sebab-sebab mengapa manusia bisa menderita, tentunya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara tidak ada seorang pun yang di dalam hatinya atau di dalam pikirannya memiliki cita-cita aku pengen menderita. Tidak ada dalam kehidupan seorang pun
yang berpengharapan kelak di kemudian hari, seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, atau ketika aku sudah dewasa dan berkeluarga, lebih baik aku menderita. Dan itu tidak ada seorang pun yang merindukan atau menginginkan. Tetapi yang menjadi kerinduan dari seseorang adalah adanya sukacita. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan didukung oleh situasi kondisi yang ada, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencoba untuk lebih berhati-hati lagi. Lebih berhati-hati lagi dalam mengungkapkan apa yang menjadi makna kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi kondisi yang ada, mari kita mencoba merenungkan untuk lebih berhati-hati mengungkapkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Di tengah dunia yang tidak pasti saat ini, mari kita juga lebih berhati-hati meyakini kebenaran yang kita tangkap dalam kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih lagi ketika kita dipercayai sebagai pengajar kebenaran firman Tuhan, mari kita lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai apa yang kita katakan pada akhir-akhir ini atau kesempatan kali ini menjadi satu kebimbangan atau membingungkan dari anak-anak Tuhan yang lain. Di tengah situasi yang tidak menentu dan tidak pasti saat ini, apa yang dapat kita lakukan? Hendaknya saya dan saudara sekalian sebagai orang percaya mencoba untuk lebih lagi merendahkan hati di hadapan Kristus. Saya dan Bapak Ibu Saudara mencoba lebih lagi peka dalam mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Daripada menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan mencomot satu ayat bagian firman Tuhan, menyatakan kebenaran ini dan kebenaran itu, menganggap kebenaran kita lebih benar, lebih baik kita lebih berhati-hati, lebih merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Kristus, dan lebih peka lagi apa yang menjadi suara Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan jikalau memang Tuhan mengizinkan atau mempercayakan satu berkat dalam kehidupan kita, ada satu potensi yang dapat kita bagikan, kita diberi kemampuan, kita diberikan finansial, mari kita coba untuk menolong akan keberadaan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Itu terlebih bermanfaat, saya berpikir, untuk menyikapi situasi kondisi yang ada. Mungkin kita berpikir tidak memiliki sesuatu yang dapat kita bagikan. Kita tidak memiliki potensi untuk menolong. Kita tidak memiliki kemampuan untuk menolong. Tetapi Tuhan masih mempercayakan hati dan perkataan dalam kehidupan kita untuk kita mendoakan orang-orang yang sedang menolong yang sakit. Bagaimana bangsa dan negara kita sedang membutuhkan bantuan. Kita mendoakan saudara-saudara kita atau mungkin orang-orang yang sedang sakit untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Itu lebih bermanfaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali mencoba merenungkan apa yang dikatakan Yesaya pasal 53 ayat 4-5. Ketika kita berada dalam kandungan ibu kita, sejak kita berada dalam kandungan, setiap orang tua kita berharap dan selalu berdoa supaya kehidupan kita terhindar dari yang namanya mara bahaya. Kita ketahui atau tidak, selama atau sejak kita dalam kandungan, orang tua kita punya pengharapan dan doa supaya kita terhindar yang dari namanya mara bahaya, yang dari namanya penderitaan. Orang tua kita dan orang-orang yang terdekat di sekitar kita pasti berharap tidak ada kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya. Orang tua kita dan orang-orang sekitar kita pasti berharap dalam kehidupan kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari
penderitaan. Akan tetapi ketika kita melihat apa yang dikatakan Nabi Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 5, ada satu nubuatan yang jauh sebelumnya akan datang seseorang yang dalam kehidupannya dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan itu menjadi satu perkataan Tuhan dalam kehidupannya, bahwa ketika ia lahir, ketika ia ada di muka bumi ini, ia akan mengalami penderitaan. Menjadi sesuatu paradigma yang bertolak belakang. Ketika kita hadir, ketika kita lahir, orang tua kita dan orang-orang sekitar kita berharap selalu ada kebaikan dan kita terhindar dari yang namanya penderitaan. Tetapi apa yang dikatakan Yesaya dalam pasal 53? Kelak di kemudian hari akan datang seseorang di mana ia akan mengalami satu penderitaan dalam kehidupannya, mengalami kesakitan dalam kehidupannya. Bagaimana Yesaya di dalam pasal 53 ayat yang ketiga, ia menjelaskan secara rinci dan detail apa yang dialaminya. Saya mencoba membacakan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, siapa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Kita yang saat ini menderita? Bukan. Pasangan hidup kita yang saat ini menderita? Ternyata juga bukan. Orang tua kita yang dulu keroyo-royo mengalami kesulitan dalam membesarkan kita, ia yang dinubuatkan untuk menderita? Bukan, Bapak Saudara. Tetapi yang dinubuatkan pada dalam kitab Nabi Yesaya ialah pribadi Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Ia menderita. Ia dihina. Ia dihindari oleh kebanyakan orang. Dalam kehidupannya senantiasa menanggung kesengsaraan. Bahkan ketika ia menderita dan dalam kesakitan, orang mengatakan itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Dan ketika ia dalam keterpurukan, yang disebut Yesus dalam keterpurukan, diarak untuk memikul kayu salib, banyak orang menghindari dia dan mencemooh dia. Padahal seminggu sebelumnya kita bisa melihat bagaimana orang-orang mengeluh-elukan dia. Hosana, Hosana, terpujilah, menyanjung yang namanya pribadi Tuhan Yesus. Tetapi ketika ia mengalami keterpurukan, banyak orang menghindar daripadanya. Mengapa Tuhan Yesus menderita? Apakah Tuhan Yesus menderita karena salah memilih atau mengambil keputusan yang salah? Ternyata tidak. Setiap keputusan, bahkan keputusan untuk menderita, itu adalah kebenaran. Apakah Tuhan Yesus menderita karena bujuk rayu dari perkataan seseorang? Ternyata pun juga tidak. Tidak ada yang mencoba membujuk rayu Tuhan Yesus supaya ia menderita. Apakah Tuhan Yesus menderita karena tindakan atau perbuatan salah atau tindakan yang melanggar hukum? Tuhan Yesus tidak pernah melanggar hukum. Meskipun hukum tradisi yang berlaku menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah melanggar hukum. Yang terakhir, apakah Tuhan Yesus mengalami penderitaan karena ia berbuat dosa dan pelanggaran yang diperbuatnya? Ternyata juga tidak. Tidak ada satu perbuatan pun yang menyatakan Tuhan Yesus itu salah dan berdosa. Tetapi ia mengambil keputusan mau menderita,
Mengapa Tuhan Yesus harus menderita jika ia tidak berbuat salah? Mengapa Tuhan Yesus harus menderita kalau ia tidak berbuat dosa? Sedangkan dalam pola pikir kita, ketika ada orang menderita, kita mengatakan itu karena dosanya. Sedangkan di dalam kehidupan kita, kalau kita mendapatkan orang sedang lakunya, tetapi Tuhan Yesus menderita bukan karena tingkah lakunya dan pelanggarannya. Yesaya pasal 53 ayat 4-5 menjelaskan mengapa Tuhan Yesus menderita dalam kehidupannya. Yesaya pasal 53 ayat 4-5 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mengapa Tuhan Yesus menderita? Saudara, dan pada saat ini kita bisa melihat, sering melihat bagaimana visualisasi penderitaan Tuhan Yesus. Dimulai dari penangkapan, dari ketidakbersalahannya. Dimulai dari bagaimana ia harus dikhianati orang yang harus dikasihinya. Dimulai dalam penderitaannya, dimulai bagaimana ia harus menerima fitnah. Dijatuhi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, Tuhan Yesus menderita. Bahkan ketika ia harus diarak dengan memikul salib, banyak orang menelanjangi dia tanpa merasa bersalah. Banyak orang yang menonton, meninju dan meludahi dia. Tuhan Yesus menderita semuanya itu untuk apa? Mengapa Tuhan Yesus menderita? Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus harus mengambil keputusan, aku harus menderita. Aku harus mengambil keputusan dalam situasi menderita. Aku harus dihina, dianiaya, dan mati di atas kayu salib. Dan setiap penderitaan yang dialaminya, ditanggungnya, itu semua disebabkan oleh pemberontakan, kejahatan, dan pelanggaran manusia. Pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara. Sehingga Tuhan Yesus menderita. Tuhan Yesus menderita karena banyak orang memberontak. Banyak orang yang telah berbuat dosa. Banyak orang yang telah berlaku curang dalam kehidupannya. Banyak orang yang menyangkal imannya. Menderita karena banyak orang sengaja mengambil keputusan jalan yang menyesatkan dalam kehidupan. Sehingga Tuhan Yesus harus mengambil keputusan menderita. Karena Tuhan Yesus mengasihi umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Mengapa? Mengapa? Orang yang memberontak, orang yang berbuat dosa, orang yang berlaku curang, orang yang menyangkal iman, orang yang sengaja mengambil jalan sesat dalam kehidupannya, mereka lah yang seharusnya mendapatkan hukuman. Tetapi Tuhan Yesus mau menderita supaya orang-orang yang demikian, orang-orang yang saya sebutkan tadi, bisa terbebaskan dari kuasa dosa. Dan mungkin dalam satu bagian tersebut ada dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan Yesus menderita. Mengapa Tuhan Yesus menderita? Dan harus mati di atas kayu salib. Dalam pengorbanannya di atas kayu salib, supaya orang-orang yang menaruh hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan satu anugerah keselamatan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah Tuhan Yesus ada di dalam hati kehidupan Bapak Ibu Saudara masing-masing?
Ini pertanyaan secara pribadi. Dan hanya kita yang tahu. Orang mungkin tahu sejak kecil kita menjadi orang Kristen. Orang mungkin tahu kita menjadi aktivis gereja. Orang tahu tetangga kanan kiri belakang depan kita tahu bahwa kita adalah pengerja gereja. Tahu. Tetapi masalah Tuhan Yesus ada di dalam hati dan kehidupan kita, itu adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia sekarang sedang terkena musibah, bukan hanya di Indonesia. Ada wabah dan sakit penyakit. Apakah ini karena kelalaian manusia? Mungkin. Mungkin manusia lalai. Indonesia dan belahan negara yang lain sedang terkena wabah dan sakit penyakit. Apakah bumi ini sudah terlalu banyak dosanya? Mungkin. Mungkin Bapak Ibu Saudara. Namun kalau kita melihat di dalam Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam menyingkapi semuanya ini, mari kita mencoba lebih berhati-hati. Bukan sakit penyakit secara fisik yang Tuhan Yesus tanggung. Bukan penderitaan secara fisik di dunia ini yang Tuhan Yesus tanggung. Jikalau pada saat ini ada orang sakit dan didoakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh, itu karena Tuhan mau menyembuhkan. Tuhan memberikan belas kasihan kepada seseorang ini. Tetapi yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai dengan 5, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dan penyakit kita lah yang ditanggung adalah satu dampak dari dosa. Yang ingin Tuhan Yesus tanggung dalam kehidupan kita adalah dosa. Dan dosa itu terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan melalui musibah yang terjadi saat ini, Tuhan Yesus ingin berbicara kepada umat manusia. Untuk kita, untuk semua, untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, lebih merendahkan hati lagi di hadapannya. Mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita lebih peka melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan saat ini kalau kita mau mereview, mengulang perjalanan kehidupan kita, sudah terlalu banyak kesalahan yang saya dan Bapak Ibu Saudara perbuat di hadapan Allah, di hadapan Kristus. Betapa besarnya pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus mau menderita, menanggung segala pelanggaran kita. Ia mau menderita, mengalami sakit penyakit dan dihina, untuk kita terbebas dari penderitaan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan hati, menghargai arti pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ketika kita merayakan Jumat Agung bersama keluarga pada saat ini. Mencoba menengok, mungkin ada bagian di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudara yang kita kasihi, di mana mereka belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau mungkin pada saat ini mereka sudah percaya, namun mengambil keputusan jalan yang menyimpang. Mari itu menjadi bagian kita, merendahkan diri di hadapan Kristus dan mendoakan. Mari menunjukkan kasih yang lebih lagi mengasihi,
Karena kita sudah ditebus. Kristus memberikan kasih dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara tidak terbatas. Banyak kasih yang kita rasakan, banyak berkat yang kita alami. Mari kita mencoba mengasihi dengan sepenuh hati kita. Seperti apa yang kita rasakan, bagaimana kita mau mengasihi. Mari melakukan perbuatan-perbuatan baik yang melayani dan melayani. Karena kita sudah mendapatkan jaminan kerajaan surga. Mari kita melakukan hal-hal yang baik. Dunia sudah rusak. Kehidupan di sekitar kita sudah rusak. Jangan dengan adanya kehidupan kita, dunia lebih rusak. Tugas kita menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Satu jaminan yang Tuhan Yesus percayakan dalam kehidupan kita, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, menjadi satu ayat penutup dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Dalam memperingati Jumat Agung, firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita demikian, Bapak Ibu Saudara. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ingin menyuarakan dalam kehidupan kita pada saat ini. Dosamu sudah diampuni, dosamu sudah ditebus. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini, kita meresponi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita mengalami kemerdekaan. Kita mengalami kemenangan. Dan saatnya kita mencoba memenangkan orang-orang sekitar kita melalui pewartaan firman Tuhan, melalui uluran tangan kita, melalui segala sesuatu yang dapat kita lakukan. Saya mengundang tim penata layanan untuk maju ke depan. Mari kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan datang kepada Allah, kita naikkan pujian salib kita. Atas bukit yang jauh, tanpa salib hilang, lambang dari sengsara telah.
bangsa dan negara kita, saudara-saudara kita, pergumulan kita. Biarlah segala sesuatu yang terjadi pada saat ini segera berlalu, segera dapat terakhiri, dan kita boleh memulai sesuatu yang baru, mencintai Yesus lebih lagi. Bapa di surga yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Bapa kami anak-anak-Mu bersembah sujud di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, memohon pengampunan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami rindu kami boleh diampuni Bapa dari niat kami yang jahat, pikiran kami yang jahat, sikap perilaku kami yang tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon ampun. Kami rindu merasakan pengampunan-Mu. Kami rindu menikmati pengampunan-Mu. Kami rindu pengampunan-Mu akan memulihkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kehidupan kami bersama keluarga, kehidupan kami bersama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya pengampunan-Mu akan memulihkan akan semuanya ini Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk Indonesia bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberikan lawatan, pemulihan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Kami rindu Tuhan, Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia boleh diberkati, Indonesia boleh menata diri menjadi lebih baik. Ketika Engkau berbicara atas kehendak-Mu melalui wabah, sakit, penyakit yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan negara, dan bahkan seluruh dunia ini, ajari kami merendahkan hati, mendengar suara Tuhan, kembali memperbarui kehidupan yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau, kehidupan yang terus secara konsisten menyenangkan hati Tuhan, mencari hati Tuhan, berkehendak atas titah-titah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Indonesia dalam menangani virus corona. Banyak orang yang sudah terjangkit Tuhan, para medis yang menjadi garda terdepan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan imun yang tersendiri, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang sakit. Mereka boleh mengobati dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk obat-obatan yang kami butuhkan, sarana medis yang kami butuhkan. Tuhan kirimkan. Kami terbatas akan semuanya itu, tetapi kami juga yakin Tuhan, ketika Engkau berotoritas, memberikan jamahan, memberikan proteksi, semuanya akan sehat dan kuat. Dan terlebih lagi di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini terpapar dan sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan pemulihan dan kesehatan. Kami mohon di dalam belas kasih-Mu Tuhan, biarlah mereka boleh menikmati satu kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami merindukan. Dan kami juga berdoa, ketika wabah ini berdampak dalam situasi ekonomi, situasi keamanan, situasi politik, biarlah kiranya Engkau berbicara lebih keras lagi untuk kami mendengarkan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat. Biarlah kiranya Engkau menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan terhadap bangsa dan negara kami Indonesia. Dan kami selaku anak-anak-Mu akan terjun, akan terlibat, mengulurkan tangan dan menolong bagi orang-orang yang sedang mengalami dampak. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah kasih setia-Mu yang akan memberkati Indonesia dan memberikan lawatan di wilayah Pasar Kemis, dimanapun kami berada. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa di dalam kuasa-Mu, berkati saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang ada. Kami berdoa untuk Bapak Sutris yang saat ini Bapak Sutris kembali ke pangkuan-Mu. Biarlah penghiburan, kekuatan, sukacita terjadi dalam kehidupan keluarga Bapak Sutris, istri dan anak yang dikasihi. Mereka boleh mendapatkan satu sukacita yang datangnya daripada Engkau, Tuhan hiburkan. Biarlah kiranya mereka boleh melanjutkan perjalanan kehidupan di kemudian hari dengan sukacita. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Nurulia.
Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Bapak Suharja, Tuhan berikan kesehatan dalam kehidupan beliau, sehingga beliau boleh mengalami satu pemulihan. Dan mungkin juga ada di antara anak-anakmu yang saat ini sakit, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kekuatan dalam kehidupan mereka, untuk mereka boleh beraktivitas kembali. Bagi keluarga kami, saudara kami yang merindukan ngomongan Tuhan, keluarga Bapak Pisang, keluarga Bapak Rius, keluarga Bapak Agus, Tuhan berkati mereka. Jikalau mereka harus menanti sampai sekarang, Tuhan, biar Engkau gantikan sukacita besar itu dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Ada sukacita yang datangnya daripada Engkau, Tuhan, berkati. Dan kami juga mohon di dalam kasih-Mu bagi anak-anak-Mu yang pada saat ini membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat talenta yang dimiliki, sehingga mereka boleh berpotensi, boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian di mana mereka bekerja dan berkarya. Dan kami juga berdoa bagi anak-anakmu yang masih duduk dalam bangku pendidikan dan saat ini sedang libur karena mengantisipasi atau memutus rantai jaringan COVID yang ada. Biar kiranya mereka boleh ditambahkan kecerdasannya ketika belajar di rumah. Mereka boleh senantiasa mengendalikan diri dan mengembangkan potensi dalam kehidupannya. Kelak di kemudian hari, ketika hati, ketika kehidupan, ketika imannya terus bergantung dan percaya kepada Engkau, mereka boleh mendapatkan sukacita daripada Engkau, Tuhan, berkati. Bapa di surga, kami juga menyerahkan biar kiranya rasa rindu kami, kekeluargaan kami terus dibangun di dalam Tuhan. Kami terus boleh menikmati kasih karunia daripada Engkau, meskipun kami tidak bisa bertatap muka. Ikatan batin, ikatan hati, ikatan kasih terus terpelihara dalam kehidupan kami. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon di dalam kuasa-Mu, biarlah kiranya Engkau memberkati di dalam setiap hal yang kami lakukan di dalam gereja-Mu. Biarlah kiranya anak-anak Tuhan yang terus terlibat dalam pengabdian dan pelayanan, biarlah kiranya mereka terus Engkau pakai sesuai dengan potensi, bakat, talenta yang dimiliki. Tuhan berkati. Dan pada saat ini kami juga mohon pengampunan Tuhan. Mohon diampuni jikalau di dalam sepanjang kami berbakti dan beribadah ada perkara-perkara yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Perkenankan hamba-Mu menengadahkan tangan, memohon berkat dan ucapan syukur. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan berkat dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dengan kehidupan, kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Dan kiranya Engkau terus senantiasa menjadi kepala atas rumah tangga kami, sehingga damai sejahtera terus boleh kami rasakan di tengah-tengah keluarga yang ada. Keluar masuk kami, segala sesuatu yang dijumpai oleh hati, tangan, pikiran kami Bapa, Engkau jadikan berhasil menurut hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga mohon berkat-Mu atas kehidupan anak-anak kami, generasi-generasi kami. Biarlah kiranya mereka terus menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan yang terus boleh mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri setiap rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya berkat, pimpinan, penyertaan dan pertolongan daripada Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Besar anugerah-Mu.
kiranya segala sesuatu yang kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan memberkati. Bapak di surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu, dan kiranya apa yang kami lakukan semuanya tertuju untuk hormat kepada Engkau Bapa. Ketika kami mengupayakan semuanya itu untuk menjadi sarana pewartaan firman Tuhan, biarlah setiap orang yang melihat, setiap orang yang menyaksikan, mereka boleh terberkati, mereka boleh dibangun, dan kiranya kami boleh kembali lagi untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.